Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, apa itu cerita fantasi? Nah, cerita fantasi bisa juga disebut dengan cerita imajinasi. Nah, apa itu ya imajinasi? Imajinasi. Nah, imajinasi itu adalah daya hayal. Berarti, cerita fantasi itu termasuk jenis teks narasi yang dibangun berdasarkan rekaan. Alur penceritaannya dalam cerita fantasi sama dengan cerita fiksi pada umumnya, tetapi lebih menonjolkan imajinasi dan daya hayal. Berarti yang ada dalam cerita fantasi ini kebanyakan itu hanya ada di dalam daya hayal atau cerita imajinasi yang tokoh, latar, konfliknya itu dibuat tidak realistis atau dibuat tidak nyata. Itulah disebut dengan cerita fantasi. Nah, bahkan cerita fantasi ini terkesannya dilebih-lebihkan oleh si pengarang. Adapun ciri-ciri cerita fantasi selengkapnya adalah sebagai berikut. Unsur-unsur dalam teks imajinasi, yang pertama itu ada tema, ada tokoh, alur, latar, kemudian ada amanat. Nah, kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah tokoh. Nah, tokoh dalam cerita imajinasi digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti kekuatan supranatural, bisa membaca pikiran, atau bukan seorang manusia. Nah, tokoh dalam cerita fantasi ini bisa saja berupa hewan yang menyerupai manusia. Ada manusia yang memiliki kekuatan super, seperti bisa terbang, bisa menghilang, atau bisa kembali ke masa lampau. Ini tokoh dalam cerita fantasi. Nah, selanjutnya ada alur. Alur dalam cerita imajinasi memiliki alur yang sama dengan teks narasi lainnya, yaitu ada awal, tengah, dan akhir. Di awal cerita, biasanya mereka menceritakan atau memperkenalkan para pemain-pemain yang ada dalam cerita tersebut. Yang kemudian di tengah ini berisi tentang konflik atau masalah yang terjadi dalam cerita. Di akhir kemudian ini berisi tentang penyelesaian masalah yang terjadi. Selanjutnya latar. Nah, latar yang digunakan biasanya adalah rekaan dari pengarang. Latar ini bisa di sekolah, di luar angkasa, di hutan rimba. Intinya, latar yang digunakan biasanya itu hanya rekaan si pengarang. Bisa ada di dunia nyata dan bisa ada di dunia hayal. Tema yang digunakan dalam cerita imajinasi biasanya bersifat fantastik, magic, atau futuristik. Apa itu fantastik? Fantastik ini biasanya berisi tentang kejadian-kejadian luar biasa. Kemudian magic. Apa itu magic? Magic itu berarti memiliki kekuatan sihir. Nah, kemudian ada futuristik. Futuristik itu artinya dia mengarah ke masa depan. Itulah tema-tema yang biasanya digunakan dalam cerita fantasi. Nah, yang terakhir itu ada amanat. Apa itu amanat? Amanat itu pesan cerita yang mengandung nilai dalam sebuah cerita. Biasanya ada yang langsung menulis amanatnya secara langsung, adapun amanatnya itu hanya tersirat dalam cerita tersebut, tidak langsung diungkapkan oleh si penulis, tapi kita sendiri yang bisa mengambil kesimpulan amanat dari cerita fantasi tersebut. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan, rajin belajar, rajin ibadah. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.